kita ketemu pas di kampus kuliah. Di situ. Terus di Indonesia. Pada pagi hari ini, saya berkesempatan untuk melihat dapur dari sambosa, sebuah makanan Arab yang disajikan di Selera Mart. Tentu saja, tidak semua orang tahu makanan Arab satu ini. Saya akan memperkenalkan kepada Anda. Mari kita lihat dapurnya. Assalamualaikum. Pada kesempatan hari ini saya berada pada dapur dari sambosa. Ibu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih berkesempatan untuk lihat dapurnya sambosa. Jadi guys, saya akan mencoba untuk menanyakan kepada Ibu Putri untuk melihat langsung bagaimana pembuatan sambosa. Dan apa itu makanan sambosa? Tentu tidak semua orang tahu. Dan tentu saja pada kali ini Ibu Putri akan menjelaskan lebih detail. Pertama-tama kita bikin isian samosanya dulu. Ini ada dua varian isian ya, ada yang daging sama yang ayam. Dan isian dari samosa itu sendiri ada daging, kentang, daun bawang, bawang bombay. Kita masak dulu ya beserta bumbu rempah-rempah, terutama rempah-rempah khas Timur Tengahnya ya. Karena kan samosa sendiri ini makanan khas dari Timur Tengah. Gitu. Ayam yang isinya ayamnya pun sama. Ini dia cara pembuatan samosanya. Ini isian dari samosanya. Isinya ada daging, ada bawang bombay, daun bawang, ada cabai hijau besar yang sudah ditumis ya, sudah dikasih rempah-rempah, ada kentang pula. Dan ini kulitnya. Nih, ini kulit samosanya. Bisa dilihat ya. Ini yang sudah dibungkusnya. Saya ambil seperti ini. Ya, mungkin bentuknya mirip-mirip dengan pastel ya, tapi beda. Beda sekali dari rasa, dari isinya, dari kulitnya pun beda. Beda dari pastel dengan sambosa itu beda juga. Beda. Kalau pastel itu kan isinya biasanya wortel, kentang kayak gitu ya, sayuran, dan nggak pakai rempah-rempah dari khas Timur Tengah. Kalau ini kan yang bikin bedanya tuh rempah-rempahnya. Ya, ada bahan rempah-rempah yang beda dari pastel biasa. Iya, beda banget. Gitu. Tapi banyak orang sebutnya pastel enggak? Enggak sih, tetap sambosa. Mungkin kalau yang awam nggak akan, yang belum pernah mungkin nyebutnya pastel ya. Tapi kalau yang sudah pernah makan, sudah sering tahu apa itu sambosa sih bisa tahu bedanya antara pastel dan sambosa. Gitu. Jadi sekarang ini pasar sudah banyak ya resellernya ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Agen pun kita ada. Karyawan khusus untuk distribusinya juga banyak. Kita kebetulan cuma punya 2 karyawan. Cuma punya 2 karyawan. Jadi kalau kayak reseller itu biasanya dia ngambil sendiri ke dapur Candy's Kitchen. Kalau Selera Mart kita antar. khusus Selera. Enggak. Apa namanya? Sedikit ganjalan-ganjalan dalam produksi gitu. Dalam usaha ini ya. Iyalah, pastinya kita dari awal merintis usaha ada jatuh bangunnya ya. Ada dari yang ditipu, dari yang
terus akhirnya dari yang kok penjualannya stuck gitu, jadi makanya kita selalu ada ide baru buat, dan akhirnya kita milih untuk catering dan frozen food ini. Jadi emang ada pasang surutnya itu dari sebelumnya. Tapi kalau yang modelnya kayak semacam pesanan makanan gitu, catering itu masih ya? Masih, alhamdulillah untuk saat ini kita sudah mulai buka lagi untuk akikah dan nasi box. Tapi kalau untuk prasmanan hajatan kita belum mulai. Tapi insya Allah nanti kita akan mulai lagi. Bermain di media sosial atau dari restoran ke restoran? Kita bisa dari mulut ke mulut ya. Oh ini, terus tapi kita juga suka posting dari media sosial juga. Dibantu dari itu juga, iya. Dan pandangan Bu Putri tentang usaha UMKM di Kota Depok ini gimana? Ini masuk Bogor atau Depok ya? Bogor ya? Kita Bogor. Bogor ya? Kabupaten. Iya. Oh, ini win-win solution. Daerah-daerah perbatasan. Iya. Daerah perbatasan. Nah, oke, jadi produksi dimsum, kemudian ada juga sambosa, ada lagi? Dimsum, kekian, sambosa itu, produksi frozen food kita. Pemodalannya dari bank ada? Alhamdulillah nggak ada. Pure modal pribadi. Jadi tidak bermain dengan bank. Alhamdulillah enggak. Kita enggak mau coba-coba. Baik. Dan usaha ini sudah berjalan sejak suami itu ada kurun waktu sekitar 5 tahun ada. Iya, usaha untuk catering kurang lebih 5 tahun. Kalau gabung di Selera itu sellernya sudah berjalan berapa lama? Kurang lebih setahun ya, setahun lebih lah kurang lebih. Dan berjalan. Alhamdulillah berjalan. Ya, sepertinya saya pernah nyobain juga deh. Iya. Kayaknya pernah. Untuk dimsum atau Dimsum, sambosanya kayak pernah deh kayak. Iya. Soalnya Ambu Galuh itu selalu mencicipi karyawannya makanan-makanan yang ada di sana. Oh, gitu. Iya. Iya. Pesanan makanan gitu, catering itu masih ya? Masih, alhamdulillah untuk saat ini kita sudah mulai buka lagi untuk akikah dan nasi box. Tapi kalau untuk prasmanan hajatan kita belum mulai. Tapi insya Allah nanti kita akan mulai lagi. Bermain di media. Usaha kita ini kan catering. Jadi setelah pandemi ini, jadi sebenarnya berjalannya ini sebelum pandemi. Untuk kita berawal dari dimsum, jadi kan waktu itu kita terima hajatan ya, catering di gedung, bakulannya jajanannya itu ada dimsum. Kita order ke tempat lain, dari situ suami saya ada inisiatif, kenapa kita nggak bikin dimsum sendiri aja, jadi ntar kalau ada hajatan kita bisa masukin dari produk kita sendiri gitu. Nah setelah itu kita coba dimsum, awal yang berjalan dimsum, terus kita coba lagi samosa, terus kekian. Nah karena baru berjalan itu COVID, pandemi datang, jadi kita catering mau nggak mau stop dulu karena kan nggak bisa ada acara pernikahan atau apapun, belum bisa digelar. Jadi kita putusin untuk yaudah produksi frozen food aja yuk gitu kan, untuk supaya bisa tetap jalan terus usaha ya, karena waktu itu juga pada banyak yang down. Jadi udah dari situ bermulanya, dan dari awal 2020 kita baru mulai produksi. 2000, iya. Catering udah lama. Suami waktu itu memang backgroundnya. Suami kebetulan emang dia SMA Tata Boga. Jadi itu sebelumnya dia pernah ke Dubai jadi chef di sana selama kurang lebih 4 tahun lah di sana, kemudian pulang kuliah, terus dia emang ada cita-cita pengen punya usaha catering.
Jadi dia dari awal dia coba ini dan akhirnya berjalan kurang lebih 5 tahun lah catering ini. Untuk frozen food baru 2 tahun. Belum. Kita ketemu pas di kampus kuliah. Di situ. Terus di Indonesia. Iya enggak, saya belum pernah ke sana. Suami qadarullah sudah meninggal. Jadi ini saya sebenarnya meneruskan usaha suami. Seperti itu. Baru 5 bulan yang lalu lah suami dipanggil. Turut berbelasungkawa saya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan akhirnya memutuskan pada masa-masa pandemi itu masa-masa yang sangat kritis bagi Ibu Putri ya. Iya. Punya putra berapa? Putri 3. Yang terakhir baru lahir baru sebulan. Sebulan ya. Jadi ayahnya ini belum sempat menemui yang kecil ya? Belum, karena pas meninggal itu saya baru hamil 6 bulan usia, kehamilan 6 bulan. Saran buat pemula ya, barangkali ada orang yang memang mau belajar buka usaha, itu ada saran apa? Saran saya terus dicoba aja, maksudnya jangan putus asa, tetap semangat. Kalaupun jatuh itu suatu dari proses ya, sabar aja, namanya usaha kan kita nggak bisa langsung naik gitu. Jalanin prosesnya, ikhtiar yang pasti ya, berdoa, tetap semangat lah. Jangan gampang putus asa. Pokoknya kalau ngajalin usaha gimana pun kita jatuh bangunnya itu sebuah dari proses. Tetap semangat aja. Baik, tadi saya sudah lebih rinci ya menjelaskan, Bu Putri menjelaskan tentang usahanya yang dirintis oleh almarhum suaminya dan saat ini diteruskan kembali. Dan perlu adanya kesabaran untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, terutama bagi kaum ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.